ngeklaim apa ya, ada andil juga sih ke yayasan ini sih. Dari awal itu sama papa sih, Bu Mimin ini. Itu pun ada di dalam materi pertengkaran itu. Pertengkaran mama sama papa itu seperti itu. Kasus pembunuhan keji yang menewaskan Tuti Soeartini, 55, dan putrinya Amalia Mustika Ratu, 23, di Subang, Jawa Barat, terus menjadi teka-teki besar. Sejumlah kejanggalan yang mengemuka selama penyelidikan memicu spekulasi publik, terutama terkait dengan Yoris Raja Amalullah, anak sulung Tuti dan kakak kandung Amalia. Mulai dari perilakunya yang dianggap tidak wajar pada hari kejadian hingga keterlibatan istrinya, Yanti, yang juga menjadi sorotan. Salah satu hal yang menambah misteri kasus ini adalah peran sebuah mobil Alphard yang menjadi kunci penting dalam penyelidikan. Meski Yoris sendiri mengakui hanya dia yang biasa menyetir mobil tersebut, tidak ditemukan jejak atau sidik jari Yoris di kendaraan itu. 1. Kedatangan Yoris ke TKP, mengendarai motor perlahan dan makan ketoprak. Yoris menerima kabar duka dari ayahnya, Yosep, bahwa ibu dan adiknya telah ditemukan tewas. Namun, yang menjadi perhatian adalah bagaimana Yoris merespons kabar tersebut. Alih-alih panik dan bergegas ke tempat kejadian, Yoris dilaporkan mengendarai motornya dengan kecepatan sangat perlahan menuju TKP. Seolah-olah tidak tergesa-gesa untuk sampai di lokasi meskipun mengetahui tragedi mengerikan telah menimpa keluarganya. Setibanya di TKP, tindakan Yoris kembali menjadi sorotan ketika dia dilaporkan sempat menyempatkan diri makan ketoprak. Dalam kondisi yang penuh duka dan kepanikan, tindakan ini dianggap sangat aneh. Bagi sebagian besar orang, situasi ini seharusnya memicu respons emosional yang mendalam. Tetapi Yoris justru tampak tenang dan tetap bisa makan. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik. Apakah Yoris benar-benar terguncang oleh tragedi tersebut ataukah ia menyembunyikan sesuatu yang lebih besar di balik sikapnya yang tenang? 2. Kejanggalan Yanti, istri Yoris, mengantar anak ke PAUD di tengah pandemi. Selain Yoris, istrinya, Yanti, juga menghadirkan kejanggalan yang menambah kompleksitas kasus ini. Pada hari kejadian, Yanti dilaporkan sempat mengantar anak mereka ke PAUD, meskipun pada saat itu masih dalam masa pandemi COVID-19. Hal ini mencurigakan karena pada periode tersebut, banyak sekolah, terutama untuk anak-anak usia dini, ditutup atau membatasi kegiatan belajar tatap muka. Mengapa Yanti tetap mengantar anaknya ke PAUD? Apakah ini merupakan kebetulan atau sengaja dilakukan untuk menciptakan alibi? Pertanyaan ini semakin sulit dijawab mengingat aktivitas sekolah tatap muka sangat terbatas saat pandemi. Banyak pihak yang berspekulasi bahwa Yanti sengaja menjalankan aktivitas tersebut sebagai cara untuk menutupi keterlibatan dalam kejadian tragis tersebut. Meskipun belum ada bukti konkret, tindakan Yanti menambah daftar pertanyaan mengenai peran keluarganya dalam kasus ini. 3. Konflik keluarga dan pengaruh istri muda Yosep, Mimin Mintarsih. Kasus ini juga memperlihatkan adanya konflik internal dalam keluarga, terutama terkait dengan hubungan Yosep, ayah Yoris, yang diketahui memiliki istri muda bernama Mimin Mintarsih. Pernikahan Yosep dengan Mimin dikabarkan menjadi sumber ketegangan dalam keluarga, khususnya antara Yoris dan ayahnya. Yoris seringkali menunjukkan ketidakpuasan terhadap keberadaan Mimin dalam kehidupan keluarga, yang memicu dugaan bahwa konflik ini bisa berperan dalam pembunuhan tersebut. Spekulasi bahwa Yoris mungkin memiliki motif untuk meluapkan kemarahannya kepada Yosep seringkali dikaitkan dengan ketidaksukaannya terhadap istri muda ayahnya. Dalam beberapa kesempatan, Yoris disebutkan berusaha mengalihkan permasalahan yang terjadi dalam keluarga kepada Yosep dan Mimin. Meskipun demikian,
Belum ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa konflik keluarga ini langsung berhubungan dengan peristiwa pembunuhan tersebut. Tetapi dinamika ini tetap menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh penyidik. 4. Misteri mobil Alphard, sidik jari dan jejak Yoris yang hilang. Salah satu kunci penting dalam penyelidikan adalah mobil Toyota Alphard milik keluarga, yang ditemukan dalam posisi mencurigakan di TKP. Mobil ini menarik perhatian karena Yoris sendiri pernah menyatakan bahwa hanya dia yang biasa mengendarai mobil tersebut. Namun, yang menjadi kejanggalan besar adalah saat polisi memeriksa mobil tersebut. Mereka tidak menemukan jejak ataupun sidik jari Yoris di dalam kendaraan itu. Pertanyaan pun muncul, bagaimana mungkin mobil yang sering dikendarai Yoris tidak meninggalkan sidik jari atau jejak apapun dari dirinya? Jika Yoris mengaku sering menggunakan mobil tersebut, bukankah seharusnya ada bukti keberadaannya, seperti sidik jari di setir, pintu, atau bagian lain dari mobil? Hilangnya jejak Yoris dari mobil Alphard ini semakin memicu spekulasi bahwa ada upaya pembersihan atau penghilangan bukti yang dilakukan dengan sengaja untuk menutupi sesuatu. Keberadaan mobil Alphard ini juga menjadi penting karena diduga terlibat dalam skenario pembunuhan. Mobil tersebut ditemukan dalam posisi yang tidak biasa, menambah kecurigaan bahwa mobil ini mungkin digunakan dalam insiden pembunuhan. Tetapi hingga saat ini, peran mobil dalam kejadian tersebut masih belum terungkap secara penuh. Namun, absennya sidik jari Yoris menambah lapisan misteri baru yang sulit dijelaskan. 5. Reaksi yang tenang dan tekanan publik. Selama penyelidikan berlangsung, reaksi Yoris yang seringkali tampak tenang dan tidak emosional turut menjadi sorotan publik. Sikapnya yang dingin dan kurang menunjukkan rasa duka mendalam membuat banyak orang bertanya-tanya. Apakah Yoris sebenarnya memiliki keterlibatan lebih dalam dengan pembunuhan ini atau apakah ia menggunakan ketenangannya sebagai mekanisme pertahanan psikologis? Tekanan publik yang besar semakin membuat posisi Yoris dan keluarganya menjadi rumit. Dalam kasus tragis seperti ini, biasanya reaksi emosional spontan seperti menangis atau berteriak menjadi hal yang wajar. Namun, Yoris seolah-olah tetap menjaga ketenangannya, bahkan dalam situasi yang sangat tragis dan penuh tekanan. Publik mulai berspekulasi, apakah sikap tenang ini merupakan bagian dari strategi untuk menyembunyikan keterlibatan, atau apakah ada faktor lain yang mempengaruhi perilaku Yoris dalam menghadapi situasi tersebut. Spekulasi bahwa konflik keluarga terkait dengan istri muda Yosef, Mimin Mintarsi, menjadi motif pembunuhan masih menjadi salah satu teori yang digali. Namun, hingga ada bukti yang lebih konkret, semua ini masih berupa dugaan. Kejanggalan perilaku Yoris Raja Amalullah dalam kasus pembunuhan Subang terus menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab. Mulai dari sikapnya yang tidak tergesa-gesa menuju TKP, makan ketoprak setelah mengetahui tragedi keluarganya, hingga hilangnya sidik jari dan jejaknya dari mobil Alphard. Semua ini menjadi potongan teka-teki yang belum terpecahkan. Tak hanya Yoris, istrinya Yanti juga turut menghadirkan kejanggalan dengan mengantar anaknya ke PAUD di tengah pandemi COVID-19, menambah lapisan misteri dalam kasus ini. Sementara itu, konflik keluarga yang melibatkan ayah Yoris, Yosef, dan istri mudanya, Mimin Mintarsi, juga menjadi elemen penting dalam penyelidikan. Meskipun banyak spekulasi berkembang, penyidikan belum menemukan bukti yang cukup kuat untuk menetapkan Yoris atau Yanti sebagai tersangka. Namun, satu hal yang pasti, publik menantikan kebenaran di balik kasus ini dan berharap pelaku pembunuhan segera diungkap agar keadilan dapat ditegakkan.